Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa corona sudah mulai menghilang insyaallah, dan semoga betul-betul hilang. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada para raja-raja. Karena dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, salah satu poinnya yaitu adanya gencatan senjata. Maka keadaan itu tenang, damai, tidak was-was akan diserang, tidak was-was ada penyerangan-penyerangan, ada penyusup-penyusup, karena mereka terikat dengan perjanjian. Sehingga itu salah satu di antara manfaatnya perjanjian Hudaybiyah. Menjadi tenang, dan itu dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk berdakwah, dakwah jauh ke luar negeri, mengirimkan surat-surat kepada raja-raja yang berpengaruh di dunia. Nah, surat yang pertama dikirimkan kepada Raja Hirqal, raja di Romawi. Ini adalah salah satu di antara negeri atau negara adidaya saat itu, di mana kalau sekarang mungkin Amerika gitu. Hirqal sama Kisra itu dua negeri adidaya yang ada saat itu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Islam itu untuk semua orang, Islam itu untuk semua bangsa, untuk semua negeri, dan Nabi Muhammad itu diutus untuk semuanya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah engkau kami utus kecuali untuk seluruh manusia, basyiron wa nadhiron, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi ancaman. Memang kalau kita yang biasa di Indonesia itu kayaknya kalau melihat orang Amerika Islam itu kayak aneh, bule kok Islam itu kayak aneh. Tapi mereka enggak. Dan kita mungkin ngerasa kayaknya cocoknya sama kita aja itu. Enggak, padahal itu seluruh orang Jepang, orang Afrika, orang Meksiko yang tato-tatoan, yang mantan geng narkoba, ya, geng narkoba, tatonya seluruh tubuh masuk Islam. Yang mantan pegulat profesional, tampangnya enggak ada Islamnya sama sekali. Tampangnya loh ya, tampangnya enggak ada Islamnya sama sekali. Tapi Muslim ternyata. Jadi memang untuk semuanya, untuk semua manusia itu cocok, bisa diterima oleh semua manusia. Maka beliau berkirim ke Roma, Italia, Roma, ya, di pusatnya AS Roma kalau
Kalau sepak bolanya itu ya. Jadi pemimpinnya itu Jose Mourinho kalau sekarang. Sisa-sisa ingat-ingat masa di pondok dulu, suka sepak bola. Nah, kirim surat ke Hirqal di sana. Dan beliau Rasulullah SAW mengirim surat ada sekitar 4 surat ke negeri-negeri besar itu, semuanya diterima dengan baik. Meskipun mereka tidak masuk Islam, tapi tidak menghina, tidak melecehkan. Termasuk Hirqal ini diterima suratnya itu, tapi tidak masuk Islam. Dan utusannya tidak dihina. Kemudian juga Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini ada yang mengatakan adalah sama dengan Raja Najasyi yang ketika hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, ke negeri Ethiopia, itu disambut oleh Raja Najasyi. Tapi ada yang mengatakan berbeda. Wallahu alam, yang jelas dikirimi surat oleh Rasulullah SAW, di mana saat itu suratnya itu ditemukan oleh seorang orientalis yang bernama Dunlop. Kemudian surat itu dipublikasikan itu pada tahun 1940, dipublikasikan di majalah Jam'iyah Al-Asyawiyah Al-Malakiyah. Jadi suratnya itu di atas kulit yang dimiliki oleh seorang pedagang dari Suriah. Nah, suratnya itu isinya kepada Raja Najasyi. Yang pertama harus difahami bahwasanya yang nulis bukan Rasulullah langsung. Rasulullah hanya membacakan, tapi yang menulis Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah tidak bisa menulis, kecuali hanya sedikit saja namanya beliau sendiri. Dan terjemahannya yaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suratnya itu kalau antum lihat di internet gampang sekali. Itu suratnya itu kayak gini, ini fotonya. Jadi tidak ada titiknya, pokoknya misalkan bak ya pokoknya begini, sama dengan tak, tapi orang bisa baca benar gitu. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian di salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi tidak assalamualaikum, tidak begitu. Karena dilarang kita sebagai orang muslim untuk memberikan salam kepada orang non muslim. Tapi salamun, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah gitu ya, kepada orang Islam lagi sebenarnya aslinya gitu. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, kata Rasulullah. Amma ba'du, aku memuji Allah, padamu yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha menguasai, maha suci, maha penyelamat, maha pemberi aman, maha pembeda. Aku bersaksi bahwasanya Isa anak Maryam adalah ruh Allah. Jadi langsung disentuh inti dari keimanan orang Nasrani, yaitu bahwasanya Isa itu adalah manusia biasa, anaknya Maryam, bukan Tuhan. Dan firman-Nya yang diberikan kepada Maryam yang suci lagi perawan. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang sama dengan orang muslim itu. Orang Nasrani juga memahami begitu, orang muslim juga memahami begitu. Maryam itu suci. Lalu ia hamil dari ruh tiupan Allah, sebagaimana ia menciptakan Adam dengan tangannya, kata Rasul. Aku langsung tanpa basa-basi, aku mengajakmu kepada Allah yang Esa, yang tidak ada sekutu baginya, mematuhi dengan ketaatannya, dan untuk mengikutiku dan mempercayai apa yang aku bawa. Aku Rasulullah, utusan Allah.
Aku mengajakmu dan pasukanmu seluruhnya kepada Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi. Aku telah menyampaikan pesan dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ini suratnya Rasulullah. Tegas, tapi mantap. Itu langsung to the point. Kemudian dituliskan surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, mari kita menuju satu kalimat yang kita itu sama-sama kita pegang. Yang sama antara kami dan kalian, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wala nusyriku bihi syai'an, dan kita tidak mensekutukannya. Jadi kalau kita itu dialog antar agama dengan orang-orang ahli kitab, maka ini, wahai ahli kitab, mari kita bahas yang sama-sama saja, yang sama-sama. Pada intinya sama-sama semuanya dengan orang Nasrani itu. Bedanya yang paling utama adalah bahwa Nabi Isa itu bagi mereka adalah Tuhan. Nabi Isa disembah. Kita tidak, kita sangat memuliakan Nabi Isa. Orang Muslim kalau tidak beriman dengan adanya Nabi Isa, maka bukan seorang Muslim yang sempurna. Itu jarang difahami oleh orang Nasrani. Dikira itu sama kayak mereka itu benci sama Muhammad, kita benci sama Isa juga. Padahal tidak. Kita memuliakan Nabi Isa, tapi mereka benci sama Nabi Muhammad. Itu beda. Kita juga ikut mencintai Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai bahan pembicaraan kalau dengan orang-orang ahlul kitab atau orang-orang Nasrani begitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau surat Rasulullah SAW tadi itu oleh Raja Najasyi dibaca dengan penuh takzim, ya, kemuliaan, kemudian diletakkan di jidat beliau gitu ya, gini. Terus kemudian beliau turun dari singgasana. Dan di situ semua surat-surat Rasulullah itu dimulai dengan salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Karena orang muslim tidak boleh untuk memulai salam kepada orang non-muslim. Tapi kalau orang non-muslim memberikan salam kepada kita, maka di situ para ulama ada yang mengatakan bahwasanya cukup dijawab dengan wa'alaikum. Ada yang mengatakan dijawab seperti kita mendapatkan salam dari orang muslim, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang waalaikum itu berdasarkan riwayat pada zaman Nabi, ketika Nabi itu bersama Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada orang Yahudi. Orang Yahudi yang memberikan salam seakan-akan memberikan salam, tapi sebenarnya menghina dan memaki. Assalamualaikum ya Muhammad. Assam bukan assalamualaikum. Jadi lamnya dihilangkan. Assam yang artinya racun, celaka bagimu Muhammad, kematian bagimu Muhammad gitu. Tapi Nabi Muhammad dengar ini assam bukan assalamualaikum. Lalu Aisyah yang saat itu bersama Rasulullah marah, dan kemudian oleh Aisyah dimaki-maki ganti, tapi dengan makian yang benar. Kamu itu keturunan monyet, keturunan babi gitu. Karena memang dalam Al-Quran orang Yahudi itu disebutkan oleh Allah sebagai keturunannya monyet dan keturunannya babi, karena ada di antara mereka yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet dan menjadi babi zaman dahulu itu. Ya, tapi oleh Rasulullah dilarang, jangan mencaci begitu kalau orang non muslim itu memberikan salam bahkan celaan, tapi cukup dengan waalaikum itu. Waalaikum. Nah, sehingga ini dijadikan dasar kalau orang non muslim memberikan salam dengan waalaikum. Meskipun tadi itu dengan salam yang dirubah menjadi sebuah celaan. Adapun yang berdasarkan bahwasanya salam itu dijawab dengan sempurna sebagaimana orang muslim yang memberikan salam, itu berdasarkan dari ayat Al-Quran
wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Di situ tidak disebutkan orang muslim atau orang non muslim, pokoknya mendapatkan salam balas dengan yang lebih baik itu. Nah, terserah mau yang mana. Kalau mau yang lengkap ya tidak apa-apa. Tapi intinya semua sepakat tidak boleh memulai salam terlebih dahulu. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Raja Najasyi itu adalah raja yang meninggal dunia di negeri kafir. Kemudian tidak ada yang mensolatinya. Dikabarkan oleh Rasulullah, saudaramu Najasyi telah meninggal dunia, maka sholatilah dia. Sehingga Nabi Muhammad sholat gaib. Itulah satu-satunya sholat gaib yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Satu-satunya sholat yang mayatnya di kejauhan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, dari situ kemudian ada yang mengatakan bahwasanya sholat gaib itu hanya bagi orang yang tidak ada yang mensolatinya. Bagi orang muslim di negeri kafir yang tidak ada mensolatinya barulah sholat gaib. Ada yang mengatakan itu hanya bagi orang pemimpin-pemimpin saja, orang-orang besar saja. Meskipun sudah ada yang mensolatinya, tapi kalau dia itu jasanya besar dalam dunia Islam, maka boleh mensolatinya. Yang ketiga, itu untuk orang muslim seluruhnya. Itu pokoknya tidak sempat mensolati, maka boleh sholat gaib. Wallahu alam. Yang jelas itu hanya perbedaan, adalah perbedaan fikhiyah, perbedaan di dalam masalah-masalah furu' tata cara di dalam sholat. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengirim surat kepada Muqawqis. Jadi kepada Hirqal sudah, kepada Raja Najasyi, kemudian kepada Muqawqis itu Raja Mesir yang ada di Mesir, yang nanti gubernurnya adalah Amr bin Ash. Tapi ini belum. Jadi masih dikuasai oleh Raja Iskandariah Mesir yang dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah itu sahabat yang membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah dan kaum muslimin ke Mekah, kemudian dititipkan kepada seorang wanita lalu dikejar dan disembunyikan di sanggulnya itu Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, ini disuruh oleh Rasulullah untuk ngirim surat ke Mesir. Sama mirip isinya dengan surat-surat sebelumnya yang dikirimkan kepada raja-raja, Raja Najasyi maupun juga Raja Hirqal. Intinya di akhir Mesir Rasulullah menyebutkan tentang ayat 64 tadi itu, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Itu selalu diberikan kepada para raja-raja tersebut. Nah, di antara isinya yaitu masuklah Islam engkau, maka engkau akan diberi pahala 2 kali lipat oleh Allah. Diajak Raja Muqawqis itu. Jika engkau menolak, maka atasmu dosa penduduk Kibti, penduduk Mesir. Jadi diancam oleh Rasulullah. Masuk Islam pahalanya 2 kali lipat. Kenapa kok 2 kali lipat? Orang-orang Nasrani yang sebelumnya mengikuti agama Nasrani dan beribadah sesuai dengan agama mereka, sesuai dengan ajaran Nabi Isa yang benar, maka dia mendapatkan pahala. Terus kemudian masuk Islam, lalu mengikuti Rasulullah, maka pahala yang sebelumnya itu mengikuti Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak dihapus oleh Allah. Nah, sehingga dari situ bisa dikatakan mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, maka juga ikut menanggung dosa-dosa penduduk Kibti, dosa-dosa penduduk Mesir, rakyatnya. Memang di dalam Islam itu tidak ada dosa warisan. Tetapi ini urusannya berbeda, bukan mewariskan dosa. Tidak,
Tetapi ini seperti dosa amal jariah dosa, begitu ya. Amal jariah dosa. Bikin kafe, bukan hanya kafe ya, tapi diskotik ya, semacam diskotik di sebuah daerah pelosok pedalaman. Padahal sebelumnya nggak ada, orang itu nggak kenal gitu-gitu itu. Tapi gara-gara ada itu masyarakat situ jadi rajin ke diskotik gitu. Jadi kenal dengan minum-minuman keras. Jadi kenal dengan namanya wanita-wanita malam. Purel itu jadi kenal gitu. Ada di Rogo Jambi ya. Ada di Rogo Jambi, namanya Asyika. Yo, udah pernah ke sana ya? Semoga belum dan tidak usah nyoba-nyoba. Ya, tempatnya pelosok dalam. Tapi jadi penasaran gitu biasanya kalau diomongi gitu. Pelosok, nggak kelihatan dari jauh, nggak kelihatan. Tapi kalau sudah dekat itu sudah ada bir gitu ya, iklan bir gede gitu jalan. Nah itu sebelumnya nggak ada, masyarakat itu nggak kenal gitu-gitu itu. Sampai ada yang purelnya itu ngekos di samping masjid akhirnya gitu. Ya, ngekosnya di samping masjid di Rogo Jambi. Dan biasa kalau beli bakso di depan masjid, bajunya nggak ganti lagi. Itu akhirnya mengganggu pemandangan orang yang akan ke masjid itu, yang akan jamaah itu, jadinya terganggu. Ya meskipun menyenangkan juga ya bagi mereka gitu ya, tapi kan mengganggu ibadahnya kan gitu. Ya, soalnya pakai pakaian narkoba gitu ya. Ya nampak rapi kolornya malah bangga gitu. Tipis cekak gitu. Tipis cekak. Tapi alhamdulillah sekarang nggak tahu, mungkin nggak kerasan ya, kepanasan tiap hari dengar azan, akhirnya pada pergi dari kos-kosannya itu. Awalnya nggak tahu, awalnya nggak ada. Nah yang dirikan diskotik itu namanya amal jariah dosa itu. Jadi dapat dosanya, kiriman dosa terus. Gara-gara mengenalkan sesuatu yang buruk dan diikuti oleh manusia. Begitu juga Raja Kipti ini dengan agamanya yang keliru, sehingga membuat rakyatnya ikut untuk mengikuti agama yang keliru itu. Maka kata Rasulullah, menanggung dosanya juga. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wizru man fa'al biha. Barang siapa yang berbuat, yang bikin sunnah yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya. Itu. Jadi hati-hati. Jadi pionir itu pionir kebaikan, jangan pionir keburukan. Pionir, founding father, ya penemu yang baik, pionir yang baik, menjadi mubtadi yang memulai yang baik, ya. Dulu belum ada pengajian, dimulai ada pengajian. Dulu belum ada kegiatan mengaji Al-Quran mungkin, dimulai dengan gitu. Jadi yang baik-baik saja. Ada yang orang di desa itu belum kenal pakaian-pakaian yang aneh-aneh. Kemudian salah satu wanita itu pergi ke luar negeri untuk jadi TKW. Di sana beberapa tahun pulang udah berubah pakaiannya. Pakaiannya aneh-aneh yang terbuka begitu itu. Padahal sudah dirasani itu diomongin orang gitu ya. Pakaiannya kok kayak gitu, tapi terus saja pakai. Tapi ternyata diikuti oleh wanita-wanita di desanya itu. Jadinya mode, akhirnya jadi tren pakaian yang dia pakai itu. Akhirnya pada ngikut-ngikut. Akhirnya menjadi mayoritas wanita-wanita yang ada di desa itu jadi pakaiannya semacam itu. Nah itu adalah jariah jariah itu amalan yang mengalir tapi buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Muqawqis ini tidak masuk Islam, tetapi dia menerima
surat Rasulullah itu dengan sangat hormat. Bahkan mengirimkan hadiah-hadiah kepada Rasulullah. Menghadiahkan 2 orang budak wanita kepada Rasulullah. Saat itu masih ada perbudakan ya. Di antaranya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, yang satu lagi oleh Rasulullah itu yang bernama Sirin diberikan kepada Hasan bin Thabit. Maria Al-Qibtiyah itu nanti melahirkan putra Rasulullah SAW, Ibrahim, dan Sirin tadi itu diberikan kepada Hasan bin Thabit, seorang penyair yang sangat terkenal pada saat itu, hadiah. Dan budak itu mahal ya, mahal. Mungkin kalau sekarang bisa sampai ratusan juta, bisa sampai 1 miliar atau miliaran. Karena nilai budak itu berbeda-beda. Dan yang memberikan ini adalah seorang raja. Sehingga pasti ini yang istimewa. Seorang budak wanita yang sangat istimewa. Dan Rasulullah tidak membeda-bedakan dengan istri-istrinya yang lain. Beliau juga mencintai sama dengan istri-istrinya yang lain. Dan dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Tidak menjadi budak terus, tidak. Ketika sudah menjadi budaknya Rasulullah, dimerdekakan. Jadi menjadi istri Rasulullah SAW. Tidak hanya berupa budak saja yang diberikan oleh Muqawqis kepada Rasulullah, hadiah-hadiah tersebut, tapi juga ada kain-kain. Kain-kain yang sangat indah, juga seekor keledai. Keledai yang sangat bagus, yang istimewa, kemudian oleh Rasulullah diberi nama Daldal. Jadi tunggangan-tunggangan Rasulullah itu ada namanya. Ada yang bernama Qaswa, ada yang bernama Daldal, dan yang lain-lain itu juga diberi nama. Ini juga bolehnya kita itu memberi nama kendaraan-kendaraan kita, diberi nama nggak apa-apa. Gitu ya. Wah, mobilnya diberi nama macan, gitu nggak apa-apa. Meskipun mobilnya kuda. Ya. Mobilnya kuda namanya macan. Jadi boleh, silakan. Bahkan bukan hanya mobil, bukan hanya kendaraan ya, Rasul itu perkakas-perkakasnya di rumah beliau itu juga diberi nama. Gitu. Jadi ini diantara kebiasaan Rasulullah SAW. Namun meskipun menghormati Rasulullah, menghormati ajakan Rasulullah dengan luar biasa, tapi Muqawqis ini tidak masuk Islam. Beliau tetap berpegang dengan agamanya yang lama. Tapi setidaknya tidak seperti Raja Kisra yang merobek-robek surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisra itu Persia, di mana saat itu memang 2 negeri adidaya itu Kisra, Roma dan Persia. Persia itu kalau sekarang Iran itu sudah 2 kekuatan utama dunia yang pada akhirnya nanti akan dua-duanya ditaklukkan oleh orang Muslim. Sehingga ketika Rasulullah mensabdakan bahwasannya 2 negeri besar itu akan ditaklukkan oleh orang Islam, itu saat itu sahabat ya diam saja. Tapi secara logika itu kayak tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin negeri Arab yang terpencil, yang orangnya itu terbelakang dari sisi pendidikan dan yang lain-lain, ekonomi juga, itu bisa menaklukkan 2 negeri adidaya. Kayaknya nggak mungkin. Waktu itu gitu. Tapi janji Allah betul-betul terbukti. Kisra. Ketika surat Rasulullah itu diterima, itu disobek-sobek sama Kisra ini. Dan ketika Rasulullah diberitahu tentang penyobekan surat beliau oleh Kisra, maka Rasulullah berdoa, mazzakallah mulkahu kulla mumazzak.
Semoga Allah merobek-robek kerajaannya dengan kehancuran yang luar biasa. Semoga Allah menghancurkan sebagaimana dia merobek-robek surat tersebut, kerajaannya juga akhirnya dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberontakan-pemberontakan dari keluarganya Kisra sendiri. Dia dibunuh oleh keponakannya. Terus akhirnya bukan hanya Kisronya mati, tapi kerajaannya terpecah belah gitu, terpecah-pecah jadi banyak. Kalau kayak kertas itu kayak robek-robek jadi banyak gitu. Yang masing-masing pecahan ini ada rajanya sendiri, jadi kecil-kecil gitu. Kerajaan yang begitu besar akhirnya menjadi kecil-kecil karena perpecahan dari dalam sendiri. Nah, itulah hasil dari doa Rasulullah SAW yang kerajaannya itu dirobek-robek juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat-surat tersebut diantaranya suratnya Muqawqis itu juga tersimpan, disimpan di sebuah museum, ya, ditemukan oleh orang Perancis yang bernama Barthélemy. Ini suratnya kepada Muqawqis, bukan suratnya kepada Kisra, suratnya kepada Muqawqis di kota Mesir. Ya, jadi masih tetap di Mesir. Surat tersebut di atas kulit, lembaran kulit, ditemukan pada tahun 1850 Masehi. Dan kemudian diadakan penelitian tentang surat ini, kandungan-kandungan unsur-unsur yang ada di dalam kulit itu di laboratorium, kemudian diambil kesimpulan bahwasanya memang betul ini adalah surat Nabi Muhammad kepada Muqawqis, kemudian dipublikasikan di Jami'ah Al-Asyawiyah Al-Malakiyah tahun 1854 Masehi. Nah, inilah surat-surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai Rasulullah mengirimkan surat-surat tersebut, maka Rasulullah kemudian menyerang Khaybar. Khaybar itu adalah tempat markasnya orang Yahudi. Dulu itu Bani Nadir, markasnya orang Yahudi itu dulu Bani Nadir. Sebenarnya Rasulullah itu sudah sejak lama ingin menyerang Khaybar karena semua sudah paham pusat dari kegiatan orang Yahudi, dari banyaknya kejadian-kejadian yang sangat merugikan umat Muslim, termasuk adanya usaha percobaan pembunuhan kepada Rasulullah, kemudian yang mempengaruhi orang-orang supaya membentuk sebuah kesatuan menyerang orang Muslim pada perang Khandaq, itu juga orang-orang dari Khaybar, yang mempengaruhi orang-orang munafik yang ada di Madinah, yang terus ngompor-ngompori orang munafik kerjasama, itu juga dari Khaybar. Sebenarnya sudah sejak lama oleh Rasulullah itu Khaybar ini akan diserang dan ditaklukkan, tetapi karena saat itu aktivitas orang-orang Mekah musyrik itu juga sedang gencar-gencarnya menyerang Madinah, sehingga Rasul teralihkan dari Khaybar. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah dan setelah perang Khandaq, di mana orang-orang musyrik, orang kafir Mekah sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, sudah bisa dikatakan mereka sudah takluk, ya, secara mental itu sudah takluk. Secara fisik belum takluk Mekah, nanti takluknya di Fathu Mekah. Tapi secara mental sudah tidak berani, nyerang itu sudah tidak berani. Apalagi jalan jauh dari Mekah ke Madinah itu sudah tidak berani.
Bahkan ketika perjanjian Hudaybiyah saja kan Rasul yang datang tanpa persenjataan yang lengkap, mereka tidak berani nyerang. Hanya dengan alasan ini itu akhirnya Rasul tidak jadi haji saat itu, balik lagi kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Intinya orang kafir sudah tidak ada masalah. Orang kafir sudah tidak ada masalah. Masalahnya itu hanya tinggal dua, orang Yahudi sama orang munafik gitu. Nah, orang munafik ini sebenarnya yang paling susah itu, soalnya nggak ketahuan. Nah, orang Yahudi jelas permusuhannya itu nampak sekali. Maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau akan menyerang Khaybar. Dulu penduduk Khaybar itu pindahan dari Bani Nadir yang paling banyak itu. Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, dan hartanya Huyai bin Akhtab itu banyak sekali yang saat itu tidak diserahkan kepada Rasulullah, tapi nggak tahu secara diam-diam itu dibawa lagi oleh orang-orang Yahudi dan disembunyikan di Khaybar. Hartanya Huyai bin Akhtab itu perhiasan-perhiasan yang sangat mahal. Nah, Rasulullah saat itu membentuk pasukan dan beliau hanya mengajak orang-orang yang berbaiat. Terkumpullah saat itu kurang lebih 1.400 orang. 1.400 pasukan untuk menuju Khaybar. Nah, kemudian ketika pasukan sudah siap untuk menuju Khaybar, Rasulullah SAW berjalan bersama pasukan tersebut. Dan sebenarnya penyerangan Khaybar itu telah diindikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Fatah ayat 20, yang menurut para ahli tafsir surah atau ayat ini berbicara tentang Khaybar itu. Al-Fatah ayat 20, wa'adakumullah maghanim katsirah. Allah telah menjanjikan untukmu ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak, ta'khudunaha, yang kalian akan mengambilnya, fa'ajjala lakum, maka Allah menyegerakan untuk kalian hadhihi ghanimah tersebut, wa kaffa aydiyan nas, dan Allah menahan manusia dari membinasakanmu, ankum malitakuna ayah lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima, supaya menjadi tanda bagi orang-orang yang mukmin dan agar dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Nah, itu yang dimaksud dengan kaum muslimin akan mendapatkan ghanimah yang banyak sekali. Itu menurut para ahli tafsir ini berkenaan dengan penyerangan ke Khaybar. Jadi sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Allah, sudah diindikasikan, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti memang kaum muslimin akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali. Dan seperti sudah kita sebutkan tadi, Rasulullah hanya betul-betul menseleksi pasukannya itu dari orang-orang yang ingin berjihad fi sabilillah saja. Dan dipilihlah orang-orang yang telah berbaiat di Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan, baiat terakhir yang saat itu dihadiri oleh kurang lebih 1.400 orang. Dan Rasulullah menyerahkan kepemimpinan yang ada di Madinah itu kepada seorang sahabat bernama Siba bin Arfatah Al-Ghifari untuk memimpin sholat yang ada di Madinah, untuk bagaimana keseharian pengaturan yang ada di Madinah itu diserahkan kepadanya. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin pergi, datanglah Abu Hurairah. Abu Hurairah, seorang perawi hadis yang sangat-sangat terkenal, yang saat itu belum masuk Islam. Abu Hurairah itu masih Nasrani. Ibunya juga seorang Nasrani. Lalu di sana Abu Hurairah itu ketemu sama Siba tadi itu yang
diberi mandat oleh Rasulullah untuk mengatur Madinah selama bepergian. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sudah nggak ada pergi berangkat untuk berperang ke Khaybar. Lalu setelah sholat subuh itu, maka dia juga langsung berangkat ke Khaybar, Abu Hurairah itu, dan ketemu dengan Rasulullah di sepanjang perjalanan menuju Khaybar itu. Lalu dia masuk Islam di sana, dan dia meskipun baru masuk Islam itu sudah mendapatkan ghanimah. Nanti ketika sudah selesai perang itu, Abu Hurairah itu mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang Khaybar. Nah, ini diantara kejadian-kejadian yang di sekitar perang Khaybar tersebut. Teman-teman sekalian, seperti biasa, orang-orang munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka selalu mengadakan tipu muslihat dan tidak suka kalau umat muslim itu menang dan berjaya. Begitu mengetahui kaum muslimin dan orang-orang dan Rasulullah berangkat ke Khaybar, Abdullah bin Ubay ini segera mengirimkan utusan untuk pergi ke Khaybar mendahului orang-orang muslim, memperingatkan orang-orang Khaybar, Yahudi. Jadi Khaybar itu Yahudi, Abdullah bin Ubay ini munafik, memperingatkan bahwa Muhammad telah bergerak menuju ke arah kamu, waspada kalian. Tapi kamu jangan gentar. Wah, juga ngasihkan semangat begitu kepada orang-orang Khaybar itu. Jangan gentar karena persenjataanmu itu lebih banyak daripada persenjataannya Muhammad dan orang-orang Islam. Muhammad itu hanya kecil saja dan tidak bersenjata. Ini membesarkan hatinya penduduk Khaybar. Nah, ini kalau ketahuan Nabi Muhammad itu bisa dihukum mati ya, kalau orang yang membocorkan rahasia semacam itu. Tapi ya begitu itu liciknya orang-orang munafik itu tidak ketahuan. Artinya orang muslim tahu orang munafik itu yang melakukan, tapi nggak punya bukti, begitu itu. Banyak kan gitu kadang-kadang itu. Tahu dia yang melakukan, tapi kita itu nggak punya bukti. Bukti nyata itu nggak ada gitu. Jadi kita tahu. Jadi sampai matinya itu Abdullah bin Ubay itu ya selamat dari hukuman dunia. Tapi nanti di akhirat dia tidak akan selamat gitu. Nah, ketika penduduk Khaybar mengetahui bahwa Nabi Muhammad dan kaum muslimin akan menyerang mereka, maka mereka mengutus namanya Kinanah bin Abi Al-Hakik untuk pergi ke Ghatafan. Ghatafan itu adalah suku yang mereka punya perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Khaybar untuk saling membantu. Jadi mereka minta bantuan kepada suku Ghatafan. Ghatafan itu letaknya sebelum Khaybar. Jadi kalau Nabi dan kaum muslimin ke Khaybar itu ngelewati Ghatafan dulu, begitu maksudnya. Ngelewati Ghatafan dulu baru Khaybar. Ya, letaknya lebih dulu Ghatafan. Nah, kemudian Ghatafan itu menjanjikan bahwa mereka akan membantu Khaybar, tapi dengan syarat kalau nanti orang Islam kalah dan Muhammad kalah dengan bantuan Ghatafan, maka Ghatafan minta separuh hasil pertanian Khaybar untuk diberikan kepada Ghatafan, dan disepakati oleh Khaybar, disepakati oleh Yahudi disepakati. Ya, pokoknya kalau sampai menang, udah setengahnya hasil kita kasihkan kepada kalian. Orang Yahudi itu licik ya. Orang Yahudi itu orang-orang yang cerdas, tapi menggunakan kecerdasannya itu untuk kelicikan-kelicikan. Dan memang mereka itu keturunannya para nabi-nabi. Jadi banyak nabi lahir dari kaum mereka itu.
Kalau umat muslim hanya satu, Nabi Muhammad. Tapi dari orang Yahudi itu banyak nabi-nabi. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu nabi-nabi dari golongan orang Yahudi. Tapi kayak gitu itu, mereka juga banyak bunuh nabi gitu. Nabinya sendiri dibunuh. Jadi mereka itu merasa kaum yang paling mulia. Karena merasa dari kaumnya banyak muncul dari kalangan nabi. Ya, ketika diberitahu bahwasanya nabi terakhir Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, enggak terima mereka itu, enggak terima. Mereka itu sudah ada di kitabnya bahwasanya nanti akan ada nabi terakhir. Tapi mereka tuh nyangka mesti dari kita ini, mesti dari kita. Karena kita itu yang paling banyak mengeluarkan para nabi. Ternyata bukan nabi terakhir, Nabi Muhammad. Itu yang nggak bisa diterima sampai sekarang, nggak bisa mereka terima sampai sekarang. Orang-orang Yahudi, tapi mereka itu pinter-pinter loh, cerdas-cerdas. Tapi licik gitu, Yahudi. Kemudian peristiwa-peristiwa di perjalanan menuju Khaybar, di antaranya yaitu Rasulullah SAW menyuruh Amir, seorang sahabat yang bernama Amir, untuk membacakan syair. Jadi Amir itu adalah seorang penyair, sama seperti Hasan bin Thabit tadi itu. Lalu Amir membacakan syair-syair yang isinya itu untuk memotivasi supaya semangat sholat, semangat bersedekah, semangat untuk bertakwa kepada Allah, dan supaya semangat di dalam peperangan. Ketika sudah selesai membacakan syairnya itu oleh Rasulullah, kemudian ditanya, tadi siapa itu yang bacakan syair? Lalu katanya sahabat-sahabat yang lain, itu Amir bin Al-Aqwa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakan Amir, semoga Allah merahmati, melimpahkan rahmat atasnya. Itu. Jadi Amir didoakan. Dan sahabat tahu, kalau sebelum peperangan Rasulullah SAW mendoakan seorang sahabat dengan rahmat dan minta ampun untuknya, itu pasti orang itu akan syahid, mati, ya, mati syahid. Ya betul-betul. Setelah itu beneran, ketika selesai perang Khaybar itu, Amir itu syahid di medan Khaybar. Tapi itu tadi, masuk surga langsung, diampuni dosa-dosanya, jadi bersih. Subhanallah ya, sahabat itu gitu ya, nggak takut meskipun sudah diisyaratkan. Kalau Nabi yang mengisyaratkan sudah mesti terjadi, tapi mereka tidak mundur gitu. Nggak Mir, biasanya ya kalau habis didoain Nabi kayak gitu itu pada mati semua. Oh gitu ya, pulang aja deh kalau gitu. Nggak gitu. Aduh, gimana ya, nggak tenang ini hati saya. Nggak gitu, tambah semangat dia. Berarti saya akan mati syahid. Iya, semangat tambah. Itu para sahabat-sahabat. Jadi mereka memang mencari itu. Ketika dibilang oleh Rasulullah, maju, ini surga, depan kalian surga. Wah, ada orang yang sahabat yang makan beberapa butir kurma, katakanlah 3 butir, masih makan 1. Ketika dengar surga di depan, itu wah ini kalau saya habisin 3 biji ini terlalu lama, katanya dia gitu. 3 biji terlalu lama ini. Dia masih 1 biji langsung menerjang musuh dan mati syahid. Wah, bayangin kayak gitu. Mungkin kalau kita ya nggak biasa kayak gitu, aduh gimana nih, mundur aja deh gitu ya. Ini makanan masih banyak, belum habis lagi. Nah, apalagi yang belum nikah, belum nikah lagi, gitu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kisahnya Amir tadi itu. Kemudian juga saat itu ada kejadian para sahabat-sahabat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara keras, teriak-teriak itu, doa sama Allah. Lalu oleh Rasulullah ditegur, rendahkanlah suaramu. Kamu itu enggak berdoa kepada zat yang tuli gitu. Lalu dibacakan ayat
Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, itu kejadiannya di perang Khaybar atau sebelum perang Khaybar. Kemudian juga saat itu Rasulullah SAW bersembahyang atau sholat ya di sholat asar di perjalanan menuju Khaybar itu, lalu Rasulullah diberikan sebungkus tepung untuk dimakan. Jadi tidak mewah ya, tidak roti itu tidak teman, tepung dan hanya beberapa butir korma untuk perbekalannya itu. Dan Rasul minta supaya dimasakkan tepung itu, kemudian dimasak. Tapi tepung yang sedikit tadi itu kemudian dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada para sahabat sehingga jadi banyak. Tepung tadi itu mencukupi untuk jumlah yang sangat banyak. Ini diantara mukjizat lagi Rasulullah, makanan menjadi banyak, menjadi cukup. Kemudian setelah itu beliau sholat maghrib dan beliau tidak berwudu lagi setelah sholat asar tadi itu karena belum batal. Beliau hanya berkumur-kumur saja setelah makan. Ya, ini berarti bisa kita ambil bahwasanya kalau masih punya wudu tidak batal, ya boleh untuk sholat lagi. Dan kalau habis makan ya disunahkan untuk berkumur-kumur saja, tidak berwudu lagi. Dan makan itu tidak membatalkan wudu berarti. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW beliau mengerjakan sampai sholat isya. Nah, perang Khaybar itu terjadi pada tahun 7 Hijrah, pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram, ya sekitar sebulan setelah perjanjian Hudaybiyah tadi itu. Dan perang itu terjadi pada waktu subuh. Ketika orang atau Nabi Muhammad dan kaum muslim itu sampai di Ghatafan, seperti sudah kita sebutkan tadi itu, Ghatafan itu letaknya lebih dulu daripada Khaybar. Ketika pasukan Ghatafan itu sudah berangkat ke Khaybar, sudah berangkat tapi belum jauh. Nah, itu Nabi dan pasukannya nyampe di Ghatafan. Orang-orang Ghatafan itu mendengar kok ada rame-rame di Ghatafan gitu. Ada rame-rame di desa itu di belakang itu. Akhirnya mereka jadi nggak tenang, akhirnya balik lagi ke Ghatafan, tapi mereka tidak menyerang Nabi Muhammad. Hanya mereka tidak jadi membantu Khaybar gitu ya. Tidak jadi membantu Khaybar dengan alasan menyelamatkan daerahnya sendiri yang dilewati oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Padahal kaum muslimin dan Rasulullah tidak menyerang Ghatafan. Tidak ada sangkut pautnya dengan Ghatafan. Cuman Ghatafan aja yang ketakutan gitu. Ini jangan-jangan nanti daerah kita yang dikuasai oleh Muhammad. Akhirnya balik pasukan tadi itu nggak jadi bantu Khaybar. Akhirnya Khaybar sendirian lagi. Maka terus Rasulullah dan kaum muslimin menuju Khaybar. Sampai di Khaybar itu subuh-subuh. Ketika masih agak gelap tadi itu. Dan orang-orang Yahudi saat itu yang ada di Khaybar itu mereka pada berangkat mau kerja sawah, bertani. Dan ketika melihat orang muslim dan Nabi Muhammad kaget, bukan alang kepalang. Jadi mereka sama sekali tidak menyangka kok sudah tiba begitu. Jadi cepat. Padahal memang sebelumnya sudah mengetahui kabar bahwa Nabi akan datang. Mereka akan diserang. Tapi mereka nggak nyangka secepat itu. Jadi mereka sedang selengah-lengahnya, sedang lengah dan mau berangkat kerja. Tiba-tiba melihat pasukan kaum muslimin, pewakutnya luar biasa. Mereka lari tunggang langgang, kemudian sambil teriak-teriak, Muhammad, wallahi Muhammad wal khamis. Muhammad, demi Allah, Muhammad dan pasukannya. Jadi orang-orang non-muslim itu, mereka itu juga kalau bersumpah dengan wallah gitu ya. Wallah. Sampai sekarang, pokoknya orang Arab gak mesti kalau wallah ini muslim, ini muslim. Gak mesti.
Memang itu sumpahnya begitu, wallah gitu. Wallah. Ya Allah, ya Allah itu. Nah, orang Yahudi juga begitu kalau yang Arab ya. Muhammad, demi Allah Muhammad dan pasukannya yang banyak datang. Kenapa mereka itu kok lari tunggang-langgang? Apa karena Muhammad kaum muslimin menakutkan? Bukan. Tetapi karena rasa bersalah yang ada pada diri mereka. Sehingga mereka itu melihat itu, padahal Nabi sama orang muslim nggak ngapa-ngapain. Ya itu rakyat biasa ya, bukan yang akan mereka perangi, tidak. Yang diperangi ya pasukannya yang melawan. Itu rakyat biasa. Kenapa sampai ketakutan? Karena merasa bersalah. Orang kalau ngerasa bersalah itu gitu. Bawaannya itu takut aja. Kayak pencuri gitu ya. Pencuri yang belum ketangkep, ya maling yang belum ketangkep. Itu mesti bawaannya takut aja. Ada polisi di tengah jalan ngatur lalu lintas, takut aja bawaannya. Di stop, padahal mau diperiksa SIM-nya, itu bawaannya takut, jangan-jangan ketahuan saya nyuri gitu. Jadi mesti menghindar. Padahal polisinya nggak tahu apa-apa. Itu bawaannya takut itu. Suami juga gitu, kalau nyeleweng itu bawaannya takut sama istrinya. Pulang jangan-jangan tahu ini. Padahal enggak gitu. Mas pinjem HP-nya. Aduh, gimana ini ya? Padahal istrinya lagi kehabisan pulsa, mau WA temennya gitu, minta pulsa, kirimin pulsa. Takut aja gitu bawaannya. Padahal istrinya menakutkan ya enggak ya. Tapi karena merasa bersalah itu tadi. Orang kalau ngerasa salah itu mesti ketakutan, tidak tenang hidupnya, tidak bahagia. Penuh dengan kecurigaan. Maka jangan berbuat salah, yang benar-benar aja. Jadinya santai hidup itu, menyenangkan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa curiga. Nah, Rasulullah SAW ketika melihat orang-orang Khaybar tunggang langgang begitu itu, Allahu Akbar katanya Rasulullah. Kharabat Khaybar. Binasa Khaybar ini, musnah Khaybar. Allahu Akbar. Katanya Rasulullah, inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahal mundarin. Sungguhnya apabila kami itu turun masuk ke halaman suatu kaum, maka naaslah pagi hari kaum yang diperingatkan itu. Jadi orang-orang Khaybar itu mereka sudah tidak bisa ngelawan lagi. Tapi mereka bisa bertahan dan nanti juga melakukan perlawanan-perlawanan. Ada nasyid tentang Khaybar yang sampai sekarang, sampai detik ini sering dikumandangkan oleh orang-orang Palestina kepada orang-orang Bani Israel yang ada di negara Israel sana. Bagi orang-orang yang menindas orang-orang Palestina itu. Khaybar, ya Yahud, jaisu Muhammad, saufa ya'ud gitu. Ingat-ingat Khaybar, wahai orang-orang Yahudi, ingat-ingat Khaybar, pasukannya Muhammad akan kembali. Wah, gitu. Mereka mah ingat semuanya, orang Yahudi semuanya tahu dan ingat betul dan masih sakit hati sampai sekarang kalau diingatkan tentang Khaybar, karena betul-betul mereka setakluk lah takluknya. Enggak apa, suara saya itu lantang. Ya, jadi orang Yahudi itu betul-betul kalau diingatkan tentang Khaybar mereka akan marah. Diingetin sering-sering itu sama orang Palestina. Ingat-ingat Khaybar. Kita ini pasukannya Muhammad akan kembali. Nah saat itu kemudian Rasulullah mengambil sebuah tempat berkemah di dekatnya Khaybar. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Khabbab ibnul Mundir yang memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita berkemah di sini ini karena petunjuk Allah, wahyu, atau ini hanya karena strategi panjenengan saja, strategi antum saja untuk
berkemah di sini ini. Karena kalau saya lihat, katanya Ibnu Mundir, Rasulullah tempat ini sangat dekat dengan pertahanan orang-orang benteng orang Khaybar. Jadi tentara Khaybar itu bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Mereka bisa mengetahui situasi kita, tapi kita tidak bisa mengetahui situasi mereka. Gitu. Kemudian kalau mereka itu mau memanah kita, itu mudah. Tapi kalau kita mau manah mereka nggak bisa, karena mereka langsung sembunyi di benteng. Kalau menurut saya, kalau memang ini bukan perintah Allah, maka kita pindah saja wahai Rasulullah, jangan di sini. Lalu katanya Rasulullah, benerlah, katanya Khabbab bin Mundir. Jadi ini hanya ide dari Rasulullah. Itu Rasulullah, ya, tidak mentang-mentang pemimpin kemudian, terus pokoknya di sini, nggak usah pindah-pindah. Padahal di hatinya benar juga ya. Jadi pemimpin jangan kayak gitu. Kalau emang anak buah bener ya sudah diikuti anak buah. Jangan gengsi. Allah, pemimpin masa bisa salah, harus bener terus, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau emang benar logis dan didukung dengan data-data yang jelas, nah benar ini ya. Nah, Rasul dulu begitu, Nabi itu ya, presiden mau menuruti kata anak buahnya. Jadi saat itu memang tempatnya itu rendah dan musuh tinggi gitu. Jadinya kalau dipanah itu mudah sekali kaum muslimin, bahaya. Maka pindah saat itu. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Khaybar itu terdiri dari banyak benteng, bukan hanya satu. Tapi ada sampai 4 benteng di dalamnya itu. Ya, jadi ada benteng yang paling depan. Nanti kalau benteng yang paling depan ini takluk, bukan berarti sudah semuanya takluk, enggak. Nanti ada benteng lagi. Jadi harus sampai 4 kali benteng-benteng tadi itu. Nah, benteng yang pertama itu namanya benteng Naim. Benteng yang di situ dijaga oleh panglimanya yang namanya Marhab. Marhab ini adalah jagoan Yahudi. Marhab. Dia katanya orang Yahudi, seorang laki-laki yang kekuatannya setara dengan 1000 laki-laki. Katanya orang Yahudi. Luar biasa sekali nih Marhab ini berarti. Bahkan Marhab ini di dalam duel dia telah membunuh orang Muslim namanya Mahmud. Mahmud ini dilempar batu gilingan sama Marhab. Batu gilingan itu kan berat. Dia mampu melempar batu gilingan itu kena Mahmud dan Mahmud meninggal dunia. Mahmud itu punya saudara namanya Muhammad bin Maslamah yang ikut bareng-bareng di situ. Lalu Muhammad bin Maslamah ini kemudian dia keluar dan menantang Marhab duel. Seperti yang sudah kita kisahkan di awal-awal ya, perang-perang itu selalu diawali biasanya dengan duel dulu. Duel para pemimpinnya. Jadi tidak langsung itu enggak. Tapi para pemimpin itu jagoan-jagoannya itu duel terlebih dahulu. Akhirnya terjadilah duel antara Muhammad bin Maslamah, saudaranya Mahmud yang dibunuh oleh Marhab, dengan Marhab. Terjadi duel yang sangat seru, hampir seimbang, tapi akhirnya oleh Muhammad bin Maslamah itu diajak masuk ke dalam pepohonan-pepohonan. Kalau terbuka, sepertinya Muhammad bin Maslamah kewalahan melawan Marhab ini. Tapi di daerah atau di tempat-tempat yang sempit itu Marhab yang lebih kewalahan karena mungkin badannya terlalu besar, sehingga saat itu sampai akhirnya oleh Muhammad bin Maslamah Marhab itu ditebas kakinya, tidak lehernya, kakinya, sehingga terpotong, tidak bisa berdiri lagi. Dan saat itu datanglah Ali bin Abi Thalib ya, membantu Muhammad bin Maslamah, meskipun saat itu Muhammad bin Maslamah tidak butuh bantuan karena Marhab sudah dalam keadaan tidak berdaya, terjepit. Dan
Memang Marhab itu minta supaya dibunuh, bunuh saja saya daripada kayak begini. Tapi sama Muhammad bin Maslamah dibiarkan saja tidak dibunuh, tapi datang Ali dibunuh, ditebas lehernya, mati Marhab. Lalu barang rampasannya itu dibawa. Lalu nanti ketika sudah selesai perang itu antara Ali dengan Muhammad bin Maslamah tadi itu, Rasulullah bingung ini yang lebih berhak mendapatkan hartanya Marhab itu siapa? Apakah Muhammad atau apakah Maslamah atau Ali bin Abi Thalib? Lalu katanya Maslamah, Rasulullah, itu Marhab pertama saya putuskan dulu kakinya saat itu, terus kemudian dia tidak bisa apa-apa, lalu saya biarkan itu supaya dia itu merasakan kematian yang lebih pedih gitu ya. Diputus kakinya itu kan kalau dibiarin lama-lama mati gitu. Makanya tidak dipenggal kepalanya oleh Maslamah, tapi oleh Ali dibunuh gitu. Lalu katanya Ali, betul wahai Rasulullah, saya tebas lehernya setelah dia motong kakinya. Jadi yang lebih berat sebenarnya itu ya Maslamah. Maka oleh Rasulullah diberikan harta rampasan perangnya tadi itu kepada Maslamah. Nah, Marhab itu punya pedang andalannya dia yang ikut dirampas, dan pedang itu tertulis bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi di pedang itu yang bunyinya, ini pedang Marhab, siapa saja yang terkena pasti binasa. Itu pedangnya Marhab. Itu masih dibawa sama Muhammad bin Maslamah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Marhab itu mati, tewas, saudaranya Marhab muncul, punya saudara juga namanya Yasir. Lalu Yasir itu nantang-nantang, siapa yang berani melawan saya, lalu majulah Az-Zubair, jadi bukan Maslamah lagi, Zubair. Dan kemudian oleh Zubair, Yasir tadi itu dibunuh. Meskipun sebelumnya kayaknya Zubair ini kayak mau kalah gitu. Nah, Sofiyah itu ibunya Zubair. Jadi saat itu yang ikut perang itu tidak hanya laki-laki, wanita juga ikut. Ibunya Zubair itu ikut gitu. Wah Rasulullah, itu anak saya kayaknya mau kalah, mau dibunuh wahai Rasulullah. Katanya Rasulullah, jangan khawatir, putramu lah nanti yang akan membunuh dia insya Allah. Dan betul, ternyata Yasir setelah itu berhasil dibunuh oleh Zubair. Dan kemudian orang-orang Yahudi itu lari masuk ya ke dalam benteng tadi itu, tapi akhirnya benteng Naim tadi itu tertaklukkan. Setelah takluk dikuasai, yang tersisa mereka masuk ke benteng belakangnya lagi gitu. Namanya benteng Al-Qomus. Jadi ada benteng lagi berlapis-lapis. Setelah itu Rasulullah mengepung benteng Al-Qomus ini selama 20 hari, 20 malam, 20 siang, 20 malam, 20 hari. Jadi tidak mudah. Ya ceritanya mudah ya, tapi kenyataannya itu sulit. Untuk bisa menaklukkan benteng itu butuh kesabaran betul-betul. Apalagi dengan persenjataan yang tidak seperti sekarang, mungkin dibom itu sudah selesai. Tapi zaman dulu tidak ada semacam itu. Yang ada hanya minyak-minyak yang bisa dibakar gitu ya. Musuh ditumpahin minyak gitu, kemudian dibakar. Tapi kalau bentengnya setebal itu ya tidak mungkin terbakar. Nah, kemudian saat itu keadaan begitu berat bagi kaum muslimin karena panas, terus perbekalan habis, pasukan lapar berat. Lalu mereka mulai menyembelih keledai-keledai jinak, keledai-keledai piaraan mereka yang untuk ngangkat-ngangkat barang itu untuk mau dimakan. Nah, tapi oleh Rasulullah dilarang. Diumumkan dilarang memakan keledai jinak. Ini hukumnya sampai sekarang.
haram memakan daging keledai jinak. Adapun kalau keledai liar maka boleh. Yang liar. Kenapa kok begitu? Wallahu alam, ya sudah, kita ngikut saja Rasulullah. Enggak boleh untuk makan keledai jinak. Tapi kalau yang liar boleh. Jadi bedanya di mana? Ya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ada kejadian, yaitu salah seorang budak yang ada di dalam benteng Khaybar itu, budak dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia, budak hitam, melihat persiapan orang Yahudi yang luar biasa dan juga melihat kaum muslimin, tapi dia nggak tahu siapa ini yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi ini. Kemudian tanya, siapa ini yang kalian hadapi itu siapa? Lalu katanya orang Yahudi, itu orang itu yang ngaku-ngaku nabi, namanya Muhammad, ngaku-ngaku nabi itu. Tapi setelah itu budak itu menjadi tertarik begitu, kepingin tahu. Lalu dia keluar sambil menggembalakan kambing-kambingnya. Jadi tidak ditangkap oleh kaum muslimin. Tapi ketika udah keluar, kemudian dia ketemu sama Nabi, lalu bertanya, kamu itu ngajak kepada apa? Kamu itu berdakwah untuk apa? Lalu katanya Rasulullah, saya ajak engkau kepada Islam, agar engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah, tidak menyembah kecuali Allah. Lalu budak itu tanya lagi, apa yang saya dapat kalau saya sudah syahadat? Apa? Saya ini dapatnya apa? Lalu katanya Rasulullah, surga. Nah, gitu aja. Jadi tidak pakai panjang-panjang. Surga. Kalau kamu mati tetap di atas syahadat tadi itu, kamu dapat surga. Lalu budak tadi itu masuk Islam. Ya, masuk Islam, lalu mengatakan, wahai Nabi, saya ini penggembala kambing. Kambing-kambing saya ini bukan punya saya. Bagaimana? Inilah Nabi. Nabi mengatakan, kamu kambing-kambing itu lepaskan saja. Setelah itu lempar pakai kerikil, kata Nabi. Karena nanti Allah yang akan menunaikan amanahmu itu, artinya kambing itu nanti akan balik sendiri ke dalam benteng Khaybar. Dan betul, dilepaskan, dilempar pakai kerikil gitu. Kayak ada yang nuntun kambing itu, kayak ada yang ngatur gitu. Mereka rombongan masuk ke dalam benteng lagi, diberikan kembali kepada tuannya. Dan ketika kembali kepada tuannya tanpa penggembala, itu tuannya jadi tahu bahwasanya penggembalanya sudah masuk Islam gitu ya. Inilah Nabi. Mungkin kalau kita, wah ini punya musuh ini, berarti rampas saja. Tidak begitu, tapi dikembalikan. Nah, setelah itu pasukan bertemu lagi ya, setelah 20 hari mereka berperang, termasuk setelah selesai itu budak hitam tadi itu juga meninggal dunia, ikut perang. Setelah itu budak yang barusan masuk Islam, penggembala kambing tadi itu ikut syahid juga di situ. Dan saat itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah membuat wajahmu menjadi baik, mengharumkan tubuhmu, memperbanyak hartamu. Sungguh aku lihat ada ra'aitu zaujataihi minal huril ain. Saya sungguh melihat istrinya dari bidadari itu yatanaza'ani jubbatahu alaihi, membuka jubahnya, yadkhulani fi ma baina jildihi wa jubbatihi. Dua bidadari tadi itu menyelinap ke dalam jubahnya, antara jubah dan kulitnya gitu ya. Jadi dua istri gini gitu ya. Subhanallah ya. Kita bisa bayangin saja. Dua istri bidadari lagi gitu ya. Ini kepada penggembala kambing tadi itu. Rasulullah tahu disebutkan itu. Jadi para sahabat itu tambah semangat dalam berperang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perang Khaybar
Dan kemudian satu demi satu benteng-benteng tadi itu tertaklukkan. Kejadian-kejadian yang lain yang terjadi selama perang Khaybar tadi itu, selain pengharaman keledai jinak tadi itu, juga pengharaman nikah mut'ah. Memang sebelumnya dibolehkan oleh Rasulullah nikah mut'ah itu, kawin kontrak, yang biasa sekarang itu di daerah Jawa Barat yang dimanfaatkan oleh para pelacur ya untuk membolehkan dalam menjual dirinya sebenarnya itu. Kain kontrak seminggu, nanti tanggal sekian otomatis habis kontraknya. Tapi selama masa kontrak itu maka berlakulah suami istri, hukum suami istri. Tapi tidak berlaku waris. Tidak berlaku warisan. Ya intinya itu akal-akalan supaya bisa berzina saja. Tapi memang sebelum Khaybar ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW mut'ah. Karena pergi perang itu lama. Lama, jauh dari istri, jauh dari rumah. Nah, waktu itu dibolehkan oleh Rasulullah untuk nikah mut'ah. Bahkan ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, Umar mengutus pasukan itu lama, lebih dari setengah tahun ke luar negeri. Yang enggak kuat bukan hanya laki-lakinya, yang ditinggal pun juga enggak kuat ini. Ketika Umar malam-malam menyelidiki bagaimana istri-istri dari pasukan yang diperintahkan dia untuk pergi berperang itu bagaimana, itu salah satu rumah ada rintihan seorang istri yang ditinggal suaminya terlalu lama. Ya Allah, salah satu kata-katanya ya, seandainya diperbolehkan, seandainya halal untuk berzina, maka akan aku buat ranjang ini bergoyang, katanya begitu. Rintihan. Makanya kemudian Umar bin Khattab, waduh, terlalu lama ini. Lalu nanya kepada putrinya, istri Rasulullah, Hafsah, wahai Hafsah, wanita itu berapa lama kuat ditinggal sama suaminya? Katanya Hafsah, 4 bulan wahai Rasulullah. Wahai Umar, wahai bapak, 4 bulan wahai bapak. Nah setelah itu Umar tidak pernah lagi ngirim pasukan lebih dari 4 bulan. Dan itu betul. Ada juga jamaah saya kan nggak semuanya laki-laki, ada jamaah yang wanita itu. Jadi kalau pas ngaji itu ya saya laki-laki sendiri gitu, wanita semua. Jadi mereka bisa dengan leluasa membahas-bahas masalah-masalah begitu itu. Ada yang bermimpi, ya, Ustaz, bagaimana? Saya itu bermimpi berhubungan suami istri dengan bukan suami saya. Dan itu enak Ustaz, katanya gitu. Ya iya. Terus cuman setelah bangun saya merasa bersalah gitu. Setelah bangun saya merasa bersalah, Ustaz. Itu saya dosa apa enggak gitu. Enggak, intinya itu. Terus kemudian saya tanya, "Lah kok sampai mimpi kayak gitu? Lah kemana suaminya?" Iya Ustaz, waktu itu saya ditinggal suami 6 bulan. Makanya di sini-sini ini kalau ada yang sampai segitu ya langsung pulang atau istrinya tarik ke sini gitu. Ya, bukan hanya kita. 4 bulan. Nikah mut'ah enggak boleh. Itu sudah diharamkan pada waktu perang Khaybar ini Rasulullah sampai hari kiamat, katanya Rasulullah. Haram sampai hari kiamat. Kemudian ya, benteng-benteng tadi itu ada benteng Az-Zubair, juga ada benteng Sulaim. Lalu ketika sudah takluk itu kaum muslimin, Rasulullah mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali. Ghanimahnya itu berupa tanah ratusan hektar. Kenapa?
Karena seluruh orang Yahudi tidak berhak lagi untuk memiliki tanah di Khaybar. Kalau bisa pindah keluar dari Khaybar. Anak-anak kecilnya pun itu enggak berhak, enggak punya tanah. Diusir. Hanya seluruh harta bendanya harus ditinggal kalau mau pergi. Hanya pakaian yang melekat saja. Wah, kejam sekali. Enggak, mereka yang lebih kejam. Jangan lihat saat itunya, sebelum-sebelumnya itu umat Yahudi itu gitu. Jadi betul-betul ditaklukkan lahir batin oleh Rasulullah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tanahnya luas, ratusan hektar. Maka para sahabat-sahabat itu banyak mendapatkan tanah dari Khaybar sampai sekarang. Ada sebagian tanah itu yang masih punyanya para sahabat di Khaybar. Hasil dari rampasan perang. Tapi mereka ada sebagian yang mengatakan, wahai Muhammad, kita itu yang lebih tahu bagaimana ngurus tanah Khaybar. Bagaimana kalau kita tetap ngurus pertanian di Khaybar, lalu hasilnya setengahnya nanti kita serahkan kepada kalian. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah. Ada sebagian yang tetap ngelola tanah orang Yahudi di Khaybar, tapi tanahnya itu bukan tanah mereka. Mereka hanya menggarap tanah saja. Jadi kalau misalkan Banyuwangi ditaklukkan, itu sudah seluruh tanahnya diambil sak Banyuwangi itu. Enggak boleh hak, enggak ada haknya sama sekali. Inilah yang membuat orang Yahudi itu terpukul lahir batin sampai hari ini. Mereka betul-betul merasa dihinakan betul oleh kaum muslimin. Namun kaum muslimin belum bisa mengulang sampai sekarang bagaimana supaya bisa bersikap kepada orang Yahudi itu seperti pada zaman Khaybar dahulu. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saat itu Rasulullah SAW menikah ya dengan Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ini putranya Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, yang ketika Bani Nadir ditaklukkan pindah ke Khaybar. Dan saat itu Rasulullah SAW menikah dengan Huyai. Sofiyah ini putrinya Huyai, pemimpin Yahudi yang sangat benci dengan Rasulullah. Tapi putrinya nikah sama Rasulullah. Itu. Dan Sofiyah ini sangat senang sekali dengan pernikahannya dengan Rasulullah. Yang sebelumnya Sofiyah ini punya suami Yahudi juga, tapi pernah bermimpi. Bermimpinya itu rembulan itu jatuh dari tempatnya, lalu jatuh di pangkuannya Sofiyah itu. Lalu diceritakan kepada suaminya yang masih Yahudi, suaminya yang Yahudi. Suaminya marah-marah, ditampar Sofiyah itu. Itu kamu itu ngarepin raja dari Madinah itu ya, maksudnya Rasulullah itu. Kamu ngarepin Muhammad itu ya, ditampar. Nah, perang Khaybar, suaminya mati terbunuh, Sofiyah ditawan. Lalu Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah dan dimerdekakan. Ketika malam pertama, ya, maksudnya di kemah itu hanya Nabi sama Sofiyah. Itu diam-diam ada sahabat yang nungguin, nggak tidur. Takut ada apa-apa dengan. Jadi ketika subuh-subuh Nabi keluar, loh, kamu ngapain di sini ini? Ya sudah ngantuk cuapek gitu ya. Saya nungguin Rasulullah. Kenapa kok saya ditungguin? Saya sambil tertawa gitu. Ya saya takut, ini kan putrinya orang Yahudi nih. Jangan-jangan nanti ada apa-apa dengan Rasulullah itu. Dendam. Bapaknya terbunuh di dalam perang Bani Nadir. Tapi itulah ya, meskipun orang tuanya terbunuh, ketika sudah cinta sama Islam, cinta sama Rasulullah, hilang itu semuanya. Tidak ada dendam sama sekali. Katanya Rasulullah ya, udah enggak perlu dijaga ya.
Inilah diantara kisah-kisah yang terjadi pada perang Khaybar ya. Setelah itu mereka kembali. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Mungkin kurang beberapa pertemuan lagi ya. Setelah itu Fathu Mekah nanti sudah, karena sudah takluk semua, sudah sempurna, ya sudah ya. Nabi Muhammad wafat setelah itu nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.